Apa rasanya jika di hari pernikahan kakakmu sendiri, kamu dipaksa memakai gaun bekasnya yang masih berbau parfumnya hanya untuk dinikahkan dengan pria yang disebut kuli miskin sebagai pelunas utang keluarga? Saat semua orang menatapmu dengan kasihan, kamu berjalan ke pelaminan dengan hati yang hancur. Tapi saat malam tiba dan pria itu membawamu ke sebuah rumah yang lebih mirip istana, kamu baru sadar bahwa pria miskin ini sebenarnya adalah penguasa bisnis yang sedang mengujimu. Siapakah dia sebenarnya? Dan mengapa dia memilihmu sebagai tumbal dalam sandiwara mewahnya? Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel Drama Hidup terlebih dahulu ya, agar kami makin semangat untuk memberi kisah-kisah terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa absen dulu di kolom komentar yang nonton ini dari daerah mana saja. Saya doakan yang sudah absen dan subscribe channel Drama Hidup, semoga rezekinya semakin melimpah luas, segala urusan dimudahkan, dan segala hajat dikabulkan. Amin. Di sebuah sudut kecil di pinggiran Indramayu, saat kegelapan malam masih menyelimuti bumi dan embun pagi belum sempat jatuh, Nisa sudah terbangun. Bagi gadis berusia 20 tahun ini, alarmnya bukanlah bunyi ponsel, melainkan dinginnya air sumur dan aroma ragi yang menusuk hidung. Pukul 3 pagi, saat warga desa lainnya masih terlelap dalam mimpi indah, tangan Nisa yang kecil namun kuat sudah sibuk menguleni adonan. Tangannya putih terkena tepung, pelipisnya basah oleh keringat yang bercampur dengan uap panas dari penggorengan donat. Nisa adalah nyala tersembunyi bagi keluarganya. Setiap hari, ia menghasilkan ratusan kue, donat kentang yang empuk, bolu pandan yang harum, hingga risoles yang gurih. Namun semua hasil keringatnya itu tak pernah singgah di dompetnya sendiri. Semuanya langsung berpindah ke tangan ibunya untuk membayar listrik, belanja harian, dan biaya gaya hidup kakaknya Ranti. Ranti adalah kebalikan dari Nisa. Jika Nisa adalah mesin di dapur belakang, Ranti adalah piala yang dipajang di ruang tamu. Ranti tidak pernah tahu kasarnya permukaan parutan kelapa atau panasnya minyak goreng. Baginya, pagi hari dimulai pukul 9 dengan ritual perawatan wajah berlapis-lapis. Ia adalah anak emas, investasi masa depan keluarga yang diharapkan bisa dinikahi pria kaya agar status sosial keluarga mereka terangkat. Sementara Nisa hanya dianggap sebagai pelengkap yang memang sudah tugasnya untuk berbakti tanpa tapi. Suatu pagi yang mencekam, dapur Nisa yang biasanya sibuk mendadak sunyi. Ia menemukan ayahnya, Pak Rahman, duduk mematung dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Di hadapannya, ada selembar surat dengan kop resmi yang terlihat sangat mengancam. Ibu Nisa menangis terseduh-seduh di pojok ruangan. Rahasia besar itu akhirnya meledak. Ayah Nisa ternyata terjebak utang puluhan juta rupiah pada Juragan Hartono, seorang tuan tanah kaya dari Cirebon. Utang itu berasal dari kegagalan tambak udang bertahun-tahun lalu yang bunganya terus menggulung hingga mencekik leher. Juragan Hartono memberikan pilihan terakhir, bayar lunas dalam 3 hari atau rumah satu-satunya milik mereka akan disita dan mereka semua akan menjadi gelandangan. Namun ada sebuah solusi yang ditawarkan. Juragan Hartono ingin menjodohkan putranya yang bernama Arya dengan salah satu putri Pak Rahman. Jika setuju, seluruh utang dianggap lunas. Tapi ada satu informasi yang membuat Ranti, sang anak emas, langsung naik pitam. Arya, sang calon pengantin pria, dikabarkan hanyalah seorang TKI yang bekerja sebagai kuli bangunan di luar negeri. Dia disebut pria miskin, dekil, dan tak punya masa depan. Ranti menghina Arya dengan kata-kata yang sangat keji. Ia merasa kecantikannya tidak sebanding jika harus disandingkan dengan seorang kuli. Ia bersumpah lebih baik mati daripada harus hidup melarat dengan pria yang bau matahari. Karena tekanan utang, keluarga tetap setuju menikahkan Ranti dengan Arya, berharap Arya setidaknya punya sedikit uang dari hasil kerjanya di luar negeri. Hari pernikahan tiba dengan suasana yang aneh. Bukan sukacita yang terasa, melainkan ketegangan yang menyesakkan paru-paru. Tamu-tamu sudah mulai memenuhi ruang tamu, musik gamelan diputar keras-keras untuk menutupi kepanikan di dalam rumah. Saat perias hendak masuk ke kamar pengantin, mereka menemukan pintu terkunci. Ranti menghilang. Ia kabur melalui jendela kamar, meninggalkan sepucuk surat yang menghina keluarganya sendiri.
Ranti lebih memilih pergi dengan pacar rahasianya, Doni, yang ia klaim sebagai pengusaha sukses dari Jakarta. Ibu Nisa histeris. Ayah Nisa memegangi dadanya yang sesak karena menanggung malu yang luar biasa. Di saat kritis itu, mata mereka tertuju pada Nisa yang sedang sibuk menyiapkan nampan makanan untuk tamu. Tanpa ampun, Nisa ditarik ke dalam kamar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Nisa dipaksa memakai gaun pengantin bekas milik Ranti yang kebesaran. Nisa menangis, ia memohon, tapi ibunya bersimpuh di kakinya. "Nisa, selamatkan ayahmu, selamatkan rumah kita. Hanya kamu harapan kami sekarang," rintih ibunya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Nisa berjalan ke meja akad. Ia merasa seperti domba yang digiring ke tempat penyembelihan. Di depan penghulu, duduk seorang pria tegap yang membelakanginya. Saat prosesi ijab kabul dimulai, suara pria itu mengguncangkan kesadaran Nisa. Suaranya tidak serak seperti kuli yang kelelahan, melainkan sangat mantap, dalam, dan penuh wibawa. Saat Nisa mencium tangan Arya setelah sah menjadi istrinya, ia membeku. Tangan pria itu halus, bersih, dan beraroma kayu cendana serta parfum mahal yang sangat berkelas. Ini bukan tangan seorang kuli bangunan. Setelah acara syukuran yang terasa seperti pemakaman bagi Nisa, Arya membawanya pergi. Nisa sudah membayangkan akan dibawa ke sebuah gubuk atau kontrakan di gang sempit. Namun betapa terkejutnya dia saat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumahnya. Arya membukakan pintu untuknya dengan gerakan yang sangat sopan namun dingin. Mobil melaju membelah jalanan menuju kawasan elit di perbukitan Cirebon. Di sana mereka berhenti di depan sebuah mansion megah dengan penjagaan ketat. Saat gerbang terbuka, Satpam berdiri tegak dan memberikan hormat yang tulus kepada Arya. Nisa merasa seperti sedang bermimpi di tengah siang bolong. Rumah itu adalah istana kaca yang sangat modern. Di dalamnya lantai marmer berkilau memantulkan cahaya lampu kristal. Arya memberikan sebuah kamar mewah untuk Nisa, namun dengan serangkaian aturan yang ketat. Nisa tidak boleh mencampuri urusannya, tidak boleh masuk ke ruang kerjanya, dan pernikahan ini hanyalah sandiwara untuk menyenangkan ayah Arya yang sedang sakit. Arya menyebut Nisa sebagai jaminan atas utang ayahnya. Nisa merasa terhina. Meskipun ia tinggal di kemewahan, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia rindu pada bau tepungnya, ia rindu pada kehidupan sederhananya yang jujur. Ia merasa Arya adalah pria sombong yang membeli hidupnya dengan uang. Suatu malam, badai besar melanda kota. Arya pulang dalam keadaan basah kuyup dan menggigil hebat karena demam tinggi. Nisa dengan naluri kemanusiaannya mencoba menolong pria yang telah memberinya kontrak pernikahan dingin itu. Saat Arya pingsan di sofa, Nisa melepas jasnya untuk menggantinya dengan pakaian kering. Saat itulah, sebuah dompet jatuh dan terbuka. Di dalamnya, Nisa menemukan sebuah kartu identitas yang mengejutkan. Arya Pratama bukan sekedar pengusaha biasa. Ia adalah CEO dari sebuah grup perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura dan Dubai. Rasa penasaran membawa Nisa melanggar peraturan. Ia masuk ke ruang kerja Arya yang terlarang. Di sana, ia menemukan tumpukan berkas investigasi. Ternyata seluruh drama TKI Miskin adalah ujian yang dirancang oleh Arya dan ayahnya. Mereka ingin mencari wanita yang tidak materialistis untuk menjadi istri Arya. Arya sengaja menyamar menjadi orang miskin untuk melihat siapa di antara putri Pak Rahman yang memiliki hati yang tulus. Namun ada fakta lain yang lebih menyakitkan bagi Nisa. Arya ternyata tidak melunasi utang ayahnya secara cuma-cuma, melainkan mengakuisisi lahan tambak udang keluarga mereka. Nisa merasa ia dan keluarganya hanyalah bidak catur dalam permainan bisnis pria ini. Nisa tidak tinggal diam. Saat Arya pulih, Nisa melempar kartu nama itu ke hadapannya. Ia berteriak, mengeluarkan semua rasa sakit hati karena telah dipermainkan. Di saat itulah Arya luluh. Ia mengaku bahwa ia melakukan semua itu karena trauma masa lalu. Ibunya meninggalkan ayahnya saat jatuh miskin. Arya ingin memastikan bahwa wanita yang mendampinginya bukan wanita seperti ibunya atau seperti Ranti. Arya memberikan aset tambak udang itu kepada Nisa, bukan kepada ayahnya. Ia ingin Nisa memiliki kekuatan hukum atas hidupnya sendiri. Aku ingin kamu punya sesuatu yang menjadi milikmu, agar kamu tidak perlu lagi mengandalkan siapapun, kata Arya dengan nada yang akhirnya melembut. Nisa menerima tantangan itu. Ia tidak lagi kembali ke dapur kue, melainkan terjun ke lapangan sebagai pengusaha tambak.
Dalam beberapa bulan, ia berhasil membalikan keadaan tambak yang gagal menjadi tambak udang ekspor yang paling produktif. Di akhir cerita, Nisa bertemu kembali dengan kakaknya Ranti. Ranti kembali ke kampung dalam keadaan hancur setelah pacar pengusahanya ternyata hanya penipu yang membawa kabur sisa hartanya. Ranti yang dulu sombong, kini harus bersimpu di hadapan Nisa untuk meminta pekerjaan. Nisa memberikan pekerjaan pada kakaknya, bukan karena dendam, tapi karena ia ingin menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh karakter dan kerja keras, bukan oleh kecantikan atau siapa suaminya. Nisa bukan lagi seorang tumbal, melainkan seorang ratu yang membangun istananya sendiri dari sisa-sisa reruntuhan harga dirinya.